Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Kita sampai kepada perkataan penulis rahimahullahu taala, al-qasru bis safar wal jam'u bihi wa bil matari wal maradi. Ya, qasar dengan sebab atau mengqasar salat dengan sebab safar, dan juga menjamaknya dengan sebab safar, ya. Wabil matari, dan juga sebab hujan, wal maradi, dan juga sebab karena sakit. Nah, jadi dari judul yang diberikan oleh penulis di sini, yang menjadikan kita boleh untuk melakukan qasar itu adalah dengan sebab safar, ya. Yang membolehkan kita untuk menjamak itu adalah safar, hujan, dan juga sakit. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan seperti itu dari judul aja deh kita tahu nih, ya. Tetapi kan bukan berarti setiap sakit boleh untuk ini jamak gitu kan. Apa hujan dikit doang, rintik gitu, gerimis doang, ya kan. Takut pilek katanya. Nah, terus boleh kita jamak. Nah, jadi ini pembahasannya adalah bagaimana kriterianya sakit yang memperbolehkan kita untuk menjamak sholat kita, terus safar yang seperti apa yang memperbolehkan kita untuk mengqasar dan juga menjamak sholat yang kita lakukan. Nah, itu akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, penulis di sini memulai al-qasru, qasar, ya. Nah, lalu penulis rahimahullahu taala melanjutkan dengan menjelaskan makna qasar terlebih dahulu. Dia adalah antusalla dhuhru, ya, dia adalah dengan melaksanakan sholat zuhur, awil asru atau asar, awil isya'u rak'ataini, atau sholat isya dengan sebanyak 2 rakaat. Jadi qasar ini pelaksanaannya hanya terbatas pada 3 sholat saja, ya, zuhur, asar, dan juga isya. Selebihnya, ya, yaitu maghrib dan juga subuh, itu kita tidak boleh melakukan qasar di kedua sholat tersebut, ya. Karena makna qasar secara bahasa itu diantara maknanya adalah mengurangi. Artinya adalah mengurangi. Ya, jadi kita dari definisi yang disampaikan oleh penulis, kita mengetahui bahwasannya sholat zuhur, asar, dan isya yang bila dilakukan dengan secara qasar itu menjadi 2 rakaat. Artinya dikurangi setengahnya. Nah, sedangkan kalau sholat subuh, selain memang tidak ada dalil yang menunjukkan akan qasar, dibolehkannya qasar pada 2 sholat tersebut, juga nggak mungkin. 3 bagaimana mengqasarnya? Jadi 1,5 sholatnya, ya kan? Di tengah-tengah ruku dia salam gitu, kan nggak mungkin juga kan? Nah, lalu kalau subuh bagaimana? 1, jadi akhirnya seperti witir. Sedangkan dalam hadis yang lain, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, dalil atau dasar yang membolehkan kita melakukan qasar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratun Nisa ayat 101, ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah.
jika kalian melakukan perjalanan di atas bumi, ya, di atas ya bumi Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kalau misalnya di atas tanah atau maaf bukan di langit udara nggak ada qasar, nggak begitu juga cara memahami ayatnya. Jadi jangan letterlek. Tapi ini ta'bir bil ghalib, pengungkapan dengan menggunakan penjelasan yang umum terjadi di kala itu. Ya di sana zaman itu umumnya orang safar lewat di atas apa di atas permukaan tanah kan, bukan di lautan. Maksudnya orang-orang Arab zaman itu. Bahkan orang-orang Arab zaman itu umumnya takut sama laut. Takut sama apa? Lautan. Ya. Nah, apalagi kalau sekarang udah ada apa lagi? Bukan lautan lagi. Sudah terbang. Artinya tidak menjadikan itu pengkhususan hanya berada dengan safar di atas permukaan bumi aja. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada halangan bagimu antak suru minas shalah, untuk mengqasar daripada sebagian salat. Dan juga hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari jalan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, qalat, ia berkata, faradallahu salata, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat, hina faradaha, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya, rakaataini fil hadari was safar, sebanyak 2 rakaat baik di saat kita berada di bermukim ataupun sedang safar. Jadi asalnya ketika Allah mewajibkan sholat kepada kita nih, zuhur itu tadi 2 rakaat, isya 2 rakaat, terus juga asar pun 2 rakaat. Itu awalnya, awalnya. Baik kita sedang tidak dalam kondisi safar maupun dalam kondisi safar. Fa'uqirrat salatus safar, lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan 2 rakaat ini hanya pada salat safar saja. Wazida fi salatil hadar, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada salat ketika sedang tidak dalam kondisi safar, menambah 2 rakaat lagi. Jadi totalnya zuhur, asar, isya itu menjadi 4 rakaat yang asal mulanya 2 rakaat. Dan tetap diberlakukan 2 rakaat pada ketiga sholat tersebut bila kita sedang apa? Safar. Jadi pahami ya? Nah itu dia. Kapan itu penambahannya? Ya dijelaskan di dalam riwayat Bukhari. Tsumma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, fa furidat arba'an, lalu difaridahkan atau diwajibkan menjadi 4 rakaat. Wa turikat sholatus safar alal ula, dan sholat safar dibiarkan sebagaimana yang awalnya. Jadi tetap 2 rakaat. Maksudnya bukan wajib, tapi sifatnya adalah apa? Diperbolehkan di dalam madhab Syafi'i. Baik. Nah, tentu yang di sini yang dimaksud adalah sholat zuhur, asar, isya muaddah. Makna muaddah itu apa? Yang dikerjakan pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi safar nih, kita qadarullah ada kelupaan sholat hari kemarin, misalnya safar hari ini mulainya, kemarin kita ada yang kelupaan sholat zuhur misalnya. Nah itu kan kita saat itu belum safar kan? Nah apakah ketika kita mengqadha di saat kita safar ini jadi 2 rakaat yang kita qadha kemarin? Enggak, karena ghairu muaddah, bukan yang dilakukan pada hari itu. Sedangkan kita sudah wajibnya kapan? Kemarin, yang saat itu kita sedang tidak dalam kondisi safar. Begitu juga bila qadarullah misalnya kita ketinggalan sholat atau kelewatan sholat atau kelupaan sholat saat safar nih. Ya namanya orang safar kan kita nggak tahu kan, ada aja ya yang menjadikan dia lupa, kadang-kadang suka begitu kan. Nah terus pas dia pulang dia baru ingat, oh kemarin zuhur saya belum saya sholat zuhur dan sholat asar misalnya begitu. Nah, gantinya pada saat dia sudah sampai ke rumahnya. Nah, itu bagaimana gantinya? 4 rakaat. Hah? Utuh, tetap utuh 4 rakaat. Jadi jelas ya. Jadi yang diperbolehkan qasar itu sholat yang di saat itu, bukan yang sholat kemarin maupun yang akan datang bila kita sudah kembali kemana? Ke tempat kita bermukim atau ke tempat asal kita. Baik. Nah, wahuwa jaizun, dan dia hukumnya boleh. Hukumnya adalah apa? Boleh. Bahkan para ulama Syafi'iyah mengatakan al-itmam afdal. Itmam itu menggenapkan sholat 4 rakaat itu lebih afdal. Karena kenapa?
al-akhdhu bil azimah muqaddam min al-akhdhi bir rukhsah. Mengambil yang hukum asal itu lebih dikedepankan daripada mengambil rukhsah, ya. Kecuali dalam satu kondisi, ya. Kecuali dalam satu kondisi, ya. Baru mengqashar salat itu dianjurkan atau ditekankan ketika kita safarnya 120 kilo jaraknya. 120 kilo. Nanti kita akan jelaskan dari mana penghitungan jaraknya. 120 kilo. Nah, kalau sudah 120 kilo, maka afdolnya apa? Mengqashar menjadi 2 rakaat. Mengapa demikian? Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Keluar daripada khilafnya Abi Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu punya pendapat, kalau safarnya 120 kilo, wajib harus sholatnya qashar, kagak boleh jamak tapi. Jelas ya? Jadi zuhur di waktunya, tapi hanya 2 rakaat. Asar di waktunya, tapi 2 rakaat. Isya di waktunya, tapi hanya 2 rakaat. Nah, baru ketika kondisi di saat kita safar yang di mana jarak safar yang kita tempuh ini 120 kilo, barulah di situ kita dianjurkan atau ditekankan untuk mengqashar sholat kita. Ini kita masih bicara qashar ya. Baik. Lil musafir, diperbolehkan bagi musafir faqat. Qashar hanya bagi musafir. Ya, nggak boleh orang sakit mengqashar sholatnya. Orang lagi kondisi hujan mengqashar sholatnya. Itu hanya diperbolehkan bagi siapa? Bagi orang musafir. Nah, lalu penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, bukan hanya sekedar musafir, akan tetapi bila telah terkumpul bi ahada asyara syartan, telah terkumpul padanya 11 syarat. Jadi kalau seorang musafir dan ada 11 syarat yang nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah, baru di situ boleh kita untuk melakukan apa? Qashar. Ingat ya, melakukan qashar. Jadi kita fokus dulu. Nih, kita bukan jamak. Saat ini kita baru bicara apa? Qashar. Ya. Nah, yang pertama, an yakuna safaruhu marhalataini. Safarnya itu sejauh 2 marhalah. Sejauh 2 marhalah. Kurang lebih 1 marhalah itu sejauh 40 sampai 42,5 kilo. Ya, kita ambil yang aman aja ya. Sekitar 42,5 kilo. Jelas ya? Nah, artinya 1 marhalah nih. Kalau safarnya 2 marhalah, baru dia diperbolehkan untuk apa? Qashar. Artinya berapa? 42,5 kali 2 sama dengan 85 kilo. Jelas? Nah, kalau 85 kilo, jarak safarnya itu jarak 1 kali jalan. Maksudnya perjalanan perginya aja, bukan pulang pergi. Bukan, walaupun juga menggak-menggok nggak apa-apa. Yang jelas, tarik lurusnya kemana, ke arah tujuannya itu sejauh 2 marhalah. Nah, maksudnya 2 marhalah ini apa? Jadi dulu orang itu kalau safar 1 marhalah itu artinya dia waktu tempuh safarnya itu 1 hari. 1 hari di sini maksudnya apa? Dari pagi sampai ketemu sampai terbenam matahari. Kalau dari terbenam matahari sampai apa? Terbit. Jadi makanya biasanya 2 marhalah ini ditempuh selama 2 hari. Selama berapa hari? 2 hari. Nah, jadi ini kalau 85 kilo ini kemana kurang lebih nih kita nih? Bogor lewat ya? Puncak Pas ya? Cianjur? Iya, Cianjur ya? Nah, jadi kalau orang ke Cianjur dulu berapa hari? 2 hari. Sekarang nggak nyampe setengah hari udah sampai Cianjur ya. Ala kulli hal, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dasarnya mana nih? Harus segitu. Dasarnya adalah hadis ya. Sebuah hadis ya yang dimana Ibnu Umar disebutkan dan Ibnu Abbas, yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya marhalatan. Jadi Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Abbas baru mengqashar sholatnya dan ia berbuka puasanya
ketika safar yang dia lakukan itu sejauh 4 burut. 4 burut apa lagi nih? Ya. Dua burut itu sama dengan 1 marhalah. Jadi sama dengan berapa? 2 marhalah. Ya, 2 burut itu 1 marhalah, 2 marhalah sama dengan 4 burut. Nah, jadi dari hadis ini, walaupun ini perbuatan sahabat, ini kan bukan perbuatan Rasul kan? Betul ya? Tapi hukumnya seperti perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dihukumi seperti perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang mengqosor sholat itu apa bisa pakai otaknya dia sendiri? Akal-akalnya dia sendiri? Buka puasa Ramadan apa bisa pakai akal-akalnya dia sendiri? Pasti sebabnya harus atau mengambil sumbernya dari siapa? Dasarnya daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, walaupun ini perbuatan sahabat yang nggak mungkin ijtihad sahabat di sini, maka seperti halnya ini perbuatannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini adalah hadis yang paling kuat, di antara hadis yang paling kuat yang menjelaskan bahwasannya adanya jarak untuk menentukan safar untuk yang memperbolehkan apa? Qasar. Ya. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya nggak setiap safar itu memperbolehkan kita untuk melakukan apa? Qasar. Jelas ya? Nah, maka dari itu para ulama menjelaskan safar itu ditinjau dari jarak yang ditempuh dibagi menjadi 2. Safar, ya. Dilihat dari jarak ya. Itu dibagi menjadi berapa? 2. Safar jauh. Yang itu berapa? 85 kilometer. Jelas? Nah, dekat. La haula wala quwata illa billah. Dekat, oke. Nah, dekat ini kurang dari berapa? Kurang dari 85 kilometer. Oke. Bisa dipahami dari sini? Nah, kenapa ini ada juga dibagi menjadi 2? Karena rukhsah yang berkaitan dengan masing-masing dari safar ini berbeda. Ya, nggak setiap safar yang diperbolehkan di safar dekat ini itu diperbolehkan untuk dilakukan di safar jauh. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa rukhsah yang diperbolehkan kita untuk melakukannya dengan dasar kita melakukan safar. Tapi nggak setiap safar di sini, ya, safar dekat ini berlaku juga pada safar jauh. Di antaranya apa? Di antaranya boleh tayam, tapi ini dengan syarat harus memang di tempat, di waktu yang umumnya nggak ada air. Di tempat, di waktu yang umumnya tidak ada air. Ya, jadi bukan hanya sekedar safar, oh malas nyari air, tayamum. Enggak, tetap nggak sah dia. Di waktu, di tempat yang umumnya pada saat itu tidak ada air. Baru dia boleh untuk apa? Tayamum. Terus, tidak disunnahkannya sholat jamaah. Sholat jamaah. Nah, jadi seseorang atau tidak diwajibkannya wajib kifayah. Jadi misalnya ada orang sholat, misalnya kita dari sini ke Bekasi. Bekasi safar jauh atau safar dekat? Dekat ya? Yakin dekat?
Kata orang di planet itu. Kata orang. Canda. Ya. Nah, misalnya ada orang ke Bekasi atau ke Depok atau ke misalnya Bogor. Itu kan dekat, masih hitungan kan? Karena belum 85 kilometer. Nah, artinya orang ini masih terikat hukum fardu kifayah sholat jamaah nggak? Tidak, karena kondisinya dia sedang safar dekat. Terus juga di antara yang memperbolehkan safar dekat, rukhsah yang boleh safar dekat ini apa? Sholat sunnah di kendaraan. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi kalau di bis lagi apa? Lagi gabut, ya sholat aja nggak apa-apa. Sholat 2 rakaat. Di busway daripada bingung, ya kan? Ngomongin orang, ya kan? Atau diem faldi nggak ada ini, misalnya nggak bawa buku nggak apa, sholat aja boleh, sholat deh, ya kan? Diliatin orang ya nggak apa-apa, resiko, ya. Nah akan tetapi, jadi nggak setiap dari ini nanti ada ya, setiap safar ini ada yang nggak diperbolehkan untuk dilakukan di mana? Di safar jauh. Ini sebagian ya, saya sebutkan sebagian. Tentu ini dibolehkan di safar jauh. Tentu ini juga diperbolehkan di safar jauh. Ini diperbolehkan juga di safar jauh. Tapi ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di safar dekat, itu apa? Diperbolehkan di safar jauh. Atau kebalikan, setiap yang di safar jauh itu belum tentu dibolehkan di safar dekat. Itu yang lebih tepat. Tidak setiap yang diperbolehkan untuk dilakukan di safar jauh itu diperbolehkan di safar dekat. Lebih tepatnya itu. Oke. Nah, yang hanya diperbolehkan di safar jauh itu apa saja? 4 hal. Apa? Qasar. Kedua, jama'. Ini masa berkaitan dengan sholat kedua-duanya, ya. Qasar dan jama'. Maaf. Lalu yang ketiga adalah buka puasa, ya. Jadi kalau safari ke Bekasi jangan buka puasa, ya. Safari ke Bogor jangan buka puasa, ya. Yang keempat adalah apa? Yang keempat di bawah aja. Mengusap sepatu selama 3 hari. 3 hari. Oke. Artinya kalau misalnya dia safarnya qasir, dekat, dia hanya boleh berapa lama? 24 jam. 1 hari 1 malam. Tapi kalau safarnya jauh, dia boleh berapa? 3 kali 24 jam. Ya. Nah, itu udah kita jelasin sepatunya kayak gimana kan udah, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yakuna mubahan. Safarnya itu mubah. Mubah di sini mencakup apa? Wajib, ya, mencakup sunnah, mencakup apa? Makruh. Mubah dan makruh. Jadi artinya selama tidak terlarang. Safarnya selama tidak terlarang. Ya, selama tidak terlarang. Nah, tetapi perlu diketahui bukan hanya sekedar tidak terlarang saja, tapi safarnya punya tujuan dan maksud syar'i. Jadi kalau safarnya cuma mau ngelongok, bagaimana itu Hong Kong misalnya begitu, bagaimana Australia, itu nggak boleh. Penasaran doang itu nggak boleh. Tapi kalau dia niatkan safarnya ini, kan kadang ada orang nih sumpek di daerah ini, di Jakarta, healing bahasa anak sekarang. Nah, itu boleh. Baru boleh untuk apa? Boleh untuk melakukan qasar, termasuk apa? Maksud yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, jadi kalau orang yang touring itu pasang niatnya begitu. Healing. Jangan pasang niatnya apa? Touring penasaran. Pengen ngeliat Bali bagaimana misalnya begitu. Jangan begitu. Tapi niatnya apa? Healing. Nah,
refreshing. Nah, itu diperbolehkan. Baik. Afwan. Ya. Nah, jadi intinya selama safarnya itu misalnya wajib. Contoh seperti apa? Safar wajib tuh. Bayar hutang. Nggak bisa bayar kecuali harus dengan safar. Wajib nggak? Wajib. Sunnah seperti apa? Sunnah seperti misalnya silaturahim. Silaturahim. Ya. Undangan nikah. Iya, undangan nikah. Kalau safarnya jauh ya kan? Ya, kalau safarnya dekat itu wajib. Undangan nikah selama tidak ada maksiat. Lalu mubah ya tadi healing. Ya, touring dengan niat healing. Yang keempat adalah makruh. Seperti apa makruh itu? Safar sendirian. Safar sendirian itu hukumnya apa? Makruh. Hah? Ada orang yang begitu. Backpacker. Iya, pokoknya dia kata Rasulullah SAW. Ya, dengarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Abu Dawud, Rasul SAW mengatakan ar-raqibu syaitan. Orang yang safar sendiri itu setan. War-raqiban yang safarnya berdua, dua setan. Watsalatsa rukab, baru ketiga itu adalah orang yang safar. Maksudnya apa? Orang yang safarnya sendiri ini ya lebih berpotensi untuk terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Baik yang berkaitan tentang dunia dan nyawanya ataupun berkaitan dengan agamanya. Berdua juga. Nah, kalau bertiga baru di sini kemungkinannya potensinya menjadi lebih kecil atau bahkan bisa menghilang sama sekali. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan ar-raqibu syaiton, bukan setan dia jadi setan gitu, ikor tanduk ya kagak. Tapi maksudnya seperti itu ya. Jelas ya? Ada ketawa ini. Kenapa? Oh, Allahu Akbar. Baik. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, wa ilmuhu bi jawazil qasr. Dia harus tahu ketika dia melakukan safar bahwasannya qasar adalah suatu hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Jadi bukan ikut-ikutan. Dia lagi sama rombongan, toto rombongannya sholat qasar, dia nggak tahu kalau hukum qasar ini nggak boleh. Toto main sholat 2 rakaat aja. Sholat apa ente? Bener kan? Kalau dia nggak tahu sholat qasar, jadi harus qasar. Karena kalau orang nggak tahu bagaimana niatnya, betul kan? Sedangkan amalan ini harus dengan niat. Lalu yang keempat, wa niyatuhu iyyahu indal ihram. Dia harus meniatkan ketika ihram. Nah, jadi ketika takbiratul ihram, dia harus niat untuk qasar. Niat untuk qasar. Jadi niat qasar ini kapan? Di saat takbiratul ihram. Nah, ini perhatikan jamaah sekalian. Berbeda dengan niat jamak. Kalau niat jamak itu boleh dilakukan selama masih di dalam sholat. Kapanpun. Jadi awalnya lagi sholat nih, Allahu Akbar, dia nggak niat untuk jamak. Tahu-tahu di tengah sholat, jamak deh. Nah, boleh itu dihadirkan, dia niat jamak. Bahkan kata para ulama, berbarengan dengan salam. Itu boleh. Karena masih terhitung masih di dalam sholat. Nah, adapun qasar, ya, qasar harus di awal sholat. Kenapa demikian? Ada perbedaan. Karena qasar ini kan merubah bentuk sholat. Yang awalnya 4 menjadi 2. Maka harus dari awal. Sedangkan jamak itu adalah apa? Mengkaitkan sholat yang berikutnya dengan sholat yang dia sedang lakukan. Jadi selama dia masih di dalam sholat yang pertama itu, dia boleh untuk menghadirkan niat jamak. Jelas ya? Itu bedanya. Itu perlu diingat-ingat, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang dia niat qasar, ya, terus atau dia lupa tadi niat qasar nggak ya? Dia niat Allahu Akbar ya, misalnya usolli fardhu dhuhri rakaataini, bisa begitu tuh. Atau usolli fardhu dhuhri qasran atau maksuran, atau bisa begitu, ya. Allahu Akbar, dia niat gitu, usolli fardhu dhuhri rakaatain, terus lupa tadi qasar nggak ya? Nah, kalau seperti itu dia nggak boleh apa?
qasar karena dalam kondisi ragu-raguan. Sedangkan untuk merubah status itu harus dalam kondisi yakin. Ingat, merubah status harus dalam kondisi apa? Yakin. Nah, hukum asalnya apa? Sholatnya 4 rakaat. Ini kita mau rubah kan? Rubah berapa? 2 rakaat. Nah, untuk bisa merubah ini juga harus dengan dasar keyakinan. Keyakinan apa? Bahwasannya kita sudah niat. Jelas ya? Nah, baik. Lalu yang kelima, wadawa musafari ila tamamis shalah. Ya, ini safarnya itu masih dalam kondisi berlangsung. Jadi jangan sampai misalnya ini bisa digambarkan itu dalam kondisi misalnya orang safarnya dengan kapal perahu. Ya, perahu. Soalnya kalau pesawat agak sulit. Karena kenapa? Di saat mau landing tuh udah biasanya udah muter-muter tuh. Udah sulit untuk bisa dikatakan dia bisa menghadap kiblat. Bisa muter-muter nanti sholatnya. Ngikutin kiblat kan soalnya kan. Bener kan? Nah, kalau perahu ini masih agak lebih bisa tergambarkan gitu. Nah, jadi jangan sampai begitu dia tengah-tengah sholat, di rakaat kedua dia tahiyat akhir, kapalnya bersandar. Nah, kalau bersandar, maka dia nggak boleh untuk apa? Qasar. Jadi tahiyat akhirnya berubah menjadi tahiyat apa ya? Tahiyat awal. Walaupun niatnya qasar. Iya, karena sebab yang membolehkan dia untuk qasar sudah hilang sampai tujuan. Jelas? Baik. Lalu yang selanjutnya, yang keberapa? Keenam. Wa an la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Nanti. Tadi yang tadi. Supaya jelas maksudnya ini kembali ke tempat mukim kan? Iya, ke tempat mukimnya dia. Bukan ke tempat mukim aja. Misalnya dia mau jalan ke Bandung. Ini kan ke Bandung kan berarti 100 sekian kilo kan? Nah, dia sudah niat ke Bandung nih, mau mukim di sana. Misalnya dia mahasiswa. Nah, atau misalnya kemana? Ke pulau mana lah gitu. Kalimantan gitu. Lampung ya. Pas begitu pas sudah bersandar nyampe Lampung di Bakahuni ya. Nah, itu dia udah nggak boleh untuk apa? Qasar karena dia posisinya sudah mukim. Dia langsung berubah menjadi mutim. Jadi sholatnya genap 4 rakaat ya. Jadi bukan hanya ke tempat dia asal kembali, misalnya kayak saya orang Jakarta, bukan begitu. Bisa saya sekolah kayak tadi di Lampung. Nah, begitu saya kan nggak mungkin di Lampung saya 3-4 hari kan kalau yang namanya sekolah tuh. Bisa bulan-bulanan kan. Nah, jadi begitu sampai Lampung, bersandar di Lampung, udah saya harus menggenapkan sholat saya menjadi 4 rakaat. Baik. Nah, yang keenam, wa an la yaqtadiya bi mutimmin, tidak bermakmum dengan orang yang menggenapkan sholatnya. Jadi kalau misalnya dia tahu ini orang yang jadi imam, sholatnya sempurna 4 rakaat, nggak boleh dia qasar. Atau dia tahu, misalnya dia sholat di belakang orang yang sholat subuh, dia lupa sholat isya. Ya kelupaan kan wajar, musafir kan, kecapean, ya betul ya, touring. Saya nggak mau nyebut tuh pada. Ya, ala kulli hal. Nah, dia kelupaan. Nah, bagaimana ini dia di belakang orang sholat subuh. Sholatnya berapa? 4 rakaat atau 2 rakaat dia? 4. Karena kenapa? Dia di belakang orang yang sholat sempurna dan dia misalnya di belakang orang siapa? Di belakang orang yang tidak boleh mengqasar sholat. Emang subuh boleh mengqasar? Nggak boleh kan? Nah, dia nggak boleh qasar, maka dia harus sempurna seperti halnya imamnya. Artinya imamnya melakukan sholat secara sempurna dan tidak diperbolehkan untuk menguranginya. Maka dia tetap juga harus menyempurnakan sholatnya walaupun imamnya 2 rakaat. Nah, ini ada masalah daqiqah di sini. Ada masalah yang cukup detail di sini. Mohon perhatiannya. Oke, kembalikan dulu konsentrasinya. Hilangkan kantuknya dulu, ya. Oke, sekarang
Ada dua masalah. Pertama, kita ragu imamnya ini seorang musafir atau bukan musafir. Boleh nggak kita niat qashar? Tidak boleh. Karena kenapa? Kita harus dalam kondisi keyakinan. Nah, tapi sekarang permasalahan kedua. Kita tahu nih imamnya musafir, tapi kita nggak tahu dia qashar apa enggak. Beda nih. Begini tahu nih dia bukan musafir. Dia ragu musafir atau bukan musafir. Yang kedua, dia tahu dia seorang tapi nggak tahu ini sholatnya tam atau qashar. Nah, ini bagaimana? Boleh nggak kita mengqashar? Hah? Yang nggak boleh berapa orang? Yang boleh? Yang lebih dekat, jawabannya lebih dekat, walaupun harus ada perincian. Yang lebih dekat jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh untuk kita mengqashar kalau imamnya qashar. Jadi kita gantungin niat kita ke imam. Jadi kalau imamnya qashar, saya qashar. Kalau imamnya tidak qashar, saya tidak qashar. Hah? Itu imam. Iya, ikutin imam. Jadi kalau misalnya imamnya 4 rakaat, ya udah kita sholat 4 rakaat. Kalau imamnya 2 rakaat, kita 2 rakaat. Jadi beda ya. Kita udah tahu nih, dia imamnya yang pertama, kita tahu nih bukan kita ragu akan dia statusnya musafir atau bukan musafir. Kalau yang kedua kita yakin dia musafir, hanya saja kita ragunya dia mau mengqashar atau tidak mengqashar. Baik. Nah, ini dalilnya dari mana? Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Musa ibn Salamah, dia berkata, kunna ma'an Ibni Abbas. Waktu itu kita sedang bersama Ibni Abbas di Makkah. Faqultu, lalu aku berkata, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Kita kalau sama engkau wahai Ibnu Abbas, kan Ibnu Abbas nih di Mekah pindahnya terakhir, terus ke Taif, ya. Kita sholat sama kamu, sedangkan Musa bin Salamah ini musafir, bukan orang Makkah, ya. Kami kalau sholat sama kamu, engkau 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina shallaina rak'ataini. Kalau kita pergi ke tempat kita tinggal, ya, tempat tinggal kita sholat 2 rakaat. Faqala tilka sunnatu Abil Qasim. Itulah sunnahnya Abil Qasim, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kalau kita bermakmum sama misalnya kita lewat di satu perkampungan yang udah pasti notabene yang sholat di masjid di situ pasti orang tinggal di situ, ya. Akamso, anang kampung sono. Kan nggak mungkin dia sholatnya 2 rakaat kan. Nah, jadi kalau sholat udah kita nggak boleh kita niat qashar. Baik. Lalu yang selanjutnya, wa an la yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Nah, kita nggak boleh bermakmum dengan maksudnya untuk qashar dengan seseorang yang diragukan orang ini sedang dalam kondisi safar atau tidak dalam kondisi safar, ya. Lalu yang selanjutnya kayak contoh misalnya di mana? Rest area. Kalau rest areanya masih bisa Jagorawi itu kan masih Bogor. Iya, Jagorawi kan. Nah, itu kita nggak tahu ini orang dari Jakarta apa mana. Kita nggak bisa. Makanya kalau sholat sama orang yang ada di rest area itu jangan qashar. Tapi apa? 4 rakaat. Karena kita lain sama rombongan kita. Bisa rombongan kita mau kemana nih? Ke daerah yang lebih jauh lagi. Nah, itu baru kita bisa untuk sholat 2 rakaat. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yaqsida maudhi'an ma'luman. Dia harus menuju kepada tempat yang diketahui. Jadi bukan hanya sekedar apa? Jalan nggak tahu arah tujuannya. Termasuk di sini apa? Misalnya kayak polisi ngejar maling misalnya, ngejar kriminal kayak gitu tuh. Ya. Dia nggak tahu, dapat info di Uber misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh dia untuk qashar. Walaupun ternyata jarak yang sudah ditempuh untuk ngejar orang kriminal itu misalnya 200 kilo misalnya, ya.
Lain halnya ketika sudah dikhususkan atau sudah dipetakan daerahnya. Oh, ini orangnya ada di Bandung. Oh, orangnya ada di misalnya di Cilacap atau di daerah Semarang. Nah, ini datang nih dari Jakarta. Walaupun dia bisa jadi nih di Semarang, atau jalan lagi ke arah lebih jauh lagi. Tapi dia sudah memetakan nih di satu tempat yang dimana tempatnya itu sudah berjarak lebih daripada 85 kilo. Baik. Lalu yang selanjutnya, wa an yataharraza amma yunafi niyatal qasr, ya. Dan dia harus menjauhi segala sesuatu yang menafikan niat qasar. Seperti dia misalnya saya niat sholat duhur, misalnya sholat duhur aja gitu, ngomong sholat duhur, maka dia nggak boleh untuk apa? Qasar. Karena kenapa? Hukum asal sholat duhur adalah 4. Itu dia. Lalu wa an la yashukka fiha, dan dia tidak boleh ragu-ragu dalam niat qasarnya. Ya. Karena tadi udah disinggung tuh. Mengubah status itu harus dengan apa? Yakinan. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yakuna safaruhu li gharadin sahih. Safarnya untuk tujuan yang sahih, yang sah, yang dibenarkan, yang diperbolehkan, diizinkan oleh syariat. Baik yang sifatnya wajib, sunnah, mubah ataupun makruh. Nah, jadi yang kalau misalnya tujuannya haram, maka tidak diperbolehkan. Nah, mengenai tujuan atau kondisi hukum orang yang tujuan safar atau kondisi orang bersafar ini dibagi menjadi berapa? 4. Ini dihapus ya? Sudah? Ya. Yang pertama adalah safar untuk melakukan hal yang diharamkan. Seperti apa? Seperti apa? Seperti safar untuk mencuri, zina, dan lain. Haram nggak ini? Mencuri, zina. Haram. Jadi tujuan dia safar ini untuk melakukan hal-hal tersebut. Tujuannya. Maka orang ini tidak boleh melakukan, tidak boleh qasar. Jelas? Dia safarnya misalnya ke Raja Ampat. Wah, Raja Ampat itu udah, kalau di benua lain udah kayak ke negara, udah kayak ke benua lain itu, ya kan? Ya kan? Nah, beda waktunya Jakarta sama Raja Ampat berapa? 2 jam ya? 2 jam ya? Nah, itu kayak waktu Makkah sama waktu Maroko tuh. Itu dari mana tuh? Dari Asia ke ujung Afrika tuh. Subhanallah, Indonesia. Negara kita ini luar biasa. Lalu yang kedua, safar untuk melakukan hal yang diperbolehkan, akan tetapi bermaksiat di tengah perjalanannya. Nah, ini bagaimana? Hah? Jadi dia tujuannya silaturahim. Silaturahim. Misalnya ke Semarang. Di tengah jalan mabok. Ya.
Iyalah, apa pokoknya mabok. Nah ini bagaimana? Tujuan safari bagus nggak? Dapat pahala nggak? Tapi maboknya haram kan? Nah ini, nah ini bagaimana? Hukum safari boleh nggak dia qashar saat? Boleh, tetap boleh. Karena dilihat apa tujuannya? Dilihat tujuannya. Tujuannya untuk hal yang mau diperbolehkan atau tidak. Jelas ya? Nah, kalau awal safar untuk maksiat terus berubah atau terus taubat lah gampangnya gitu. Dapat hidayah. Ya kan? Ngelihat orang kecelakaan kan nggak tahu kan? Ya Allah, jangan sampai nih saya mati dengan safar dalam kondisi begini nih. Taubat deh saya. Tapi lanjutin safar tadi mau mabuk malah dakwah. Ngingetin temennya. Bener nggak? Jangan mabuk, udah nggak boleh gitu. Misalnya begitu. Nah itu bagaimana? Yang boleh yang mana? Yang boleh qashar mana? Yang boleh. Oke. Yang tidak boleh? Boleh. Oh iya. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Dilihat di mana dia tobatnya. Merubah niatnya. Di mana dia merubah niatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia misalnya mau ke Semarang, dia sampai Bogor taubat. Jarak dari Bogor ke Semarang tuh masih sisa berapa? Masih banyak ya kan? Banyak deh, jawabannya begitu. Nah, banyak banget. Nah itu tetap jadi akhirnya boleh untuk qashar. Tetapi misalnya, atau enggak, bilang lebih dekat lagi, Kendal. Nyampe Kendal baru tobat. Nah, sisanya tinggal berapa? Di bawah 80 kilo kan itu kan? 50 kiloan. Nah, itu tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk qashar. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, ini soalnya ke bawah, saya nggak diinget aja deh. Baik. Nah, jadi yang keempat, safar untuk melakukan hal yang diperbolehkan, ya. Gini aja deh. Sisa jarak qashar. Sisa jarak dari tempat taubat, jarak qashar sama dengan boleh. Sisa jarak kurang jarak qashar sama dengan tidak boleh. Baik. Jadi yang keempat apa? Safarnya untuk tujuan yang diperbolehkan, diizinkan. Baik itu sifatnya hukumnya wajib, sunnah, mubah, ataupun makruh. Baru itu boleh untuk melakukan apa? Qashar. Baik. Nah, yang terakhir, wa an yujawiza sura fil musawwarah. Nah, ini sekarang pertanyaannya, penghitungan jaraknya dari mana dan kapan diperbolehkan untuk memulai qashar. Nah, tapi penulis masih menjelaskan dengan kondisi zaman dulu, yaitu ketika sudah melewati tembok kota, bila kotanya itu memiliki tembok. Ya, kayak Jakarta dulu kan begitu. Ya, setahu saya tuh tahu museum apa tuh yang dekat Museum Bahari di kota tuh, ya. Nah, itu tembok yang masih ada kelihatan tuh, itu tembok batas akhir kota Jakarta. Jadi kota Jakarta tuh kurang lebih segitu doang.
Nah, jadi kalau sudah keluar dari tembok itu, jadi terhitungnya dari tembok itu. Terhitung dari tembok dan diperbolehkan untuk apa? Untuk melakukan qashar setelah dia sudah lewat tembok. Nah, ini kalau kotanya ditembokin. Nah, sekarang kan udah nggak kayak gitu, kota modern kan? Betul ya? Nah, maka di sini penulis mengatakan wal umron, dan melewati umron, artinya sudah tidak ada bangunan. Ya, seperti di mana? Jalan tol. Jalan tol ada bangunan nggak? Hah? Enggak, bangunan maksudnya pemukiman. Pemukiman. Nggak ada. Nah, jadi makanya saya kenapa ngasih taunya, walaupun sebetulnya nih, kalau kita mau mengatakan lebih detail lagi sebetulnya keluar dari kelurahan. Ini kelurahan apa? Jatinegara ya. Nah, kelurahan Cipinang Cibadak, kecamatan Jatinegara. Kelurahan Cipinang Cibadak itu ketika keluar sudah boleh. Cuman karena kondisi Jakarta yang dimana pemukimannya itu padat. Nah, jadi keluar dari batas kota Jakarta yang notabene kalau sudah keluar lewat mana biasanya? Tol. Nah, itu sudah apa? Sudah tidak ada pemukiman. Jelas ya? Nah, maka dari itu saya mengatakan ketika sudah keluar dari batas kota Jakarta, dari situ jadi hitungannya. Nah, dari situ sampai ke kota tujuan itu 85 kilo atau bukan? Jelas ya? Nah, itu dia. Lalu penulis mengatakan wa an yujawiza sura, dan melewati tembok fil musawwarah, di kota yang bertembok, wal umron, dan rumah pemukiman fi ghairiha, pada kota yang tidak dikelilingi oleh tembok. Nah, ini, dan saya juga bertanya kepada guru saya, Syekh Labib yang kemarin datang sini. Syekh, apakah batas kota itu mu'tabar sebagai start untuk memulai safar, memulai qashar, dan juga sebagai batas ukurnya atau pengukuran jarak? Nah, Syekh mengatakan boleh. Jadi dari sini bisa kita ambil sebuah hukum apa? Orang yang baru sampai ke Soekarno-Hatta masih boleh untuk melakukan qashar. Karena kenapa? Soekarno-Hatta itu masih di mana? Di luar Jakarta, belum masuk ke dalam batas kota Jakarta. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan seseorang dikatakan tidak boleh untuk melakukan qashar? Sejak kapan? Ketika dia, ya, selama di perjalanan nggak ada masalah. Ini pertanyaannya kalau dia sudah sampai di tujuan. Kalau dia sudah menjadwalkan dia akan berada di tempat tersebut, ya, misalnya kita di Semarang, ya, selama 6 hari. Ini 6 hari maksudnya gimana? Sebetulnya fuqaha mengatakan 4 hari. 4 hari. Tapi fuqaha mengatakan 4 hari di luar waktu hari masuk, di hari kedatangan dan hari kepulangan. Nah, kita kan dihitung tuh hari kedatangan, bener nggak? Nah, jadi totalnya berapa? 6 hari. Sedangkan fuqaha tidak menghitungnya. Jadi kalau dia sudah menjadwalkan 6 hari berikut dengan hari kepulangan, maka kita begitu sampai ke Semarang nggak boleh untuk mengqashar. Tidak boleh untuk begitu sampai mana? Semarangnya. Jelas ya? Atau kita menjadwalkan bahwasannya kita akan pulang atau datang dan pulang dari Semarang itu, atau tinggal di Semarang itu selama 4 hari. Artinya berapa? Hari kedatangan hari pertama, hari kedua, ketiga, ini hari aktivitas kita nih. Hari keempat pulangan. Ya, saya kalau dengan bahasa fuqaha ini 2 hari hitungannya, cuma 2 hari. Hari kedatangan dan hari kepulangan tidak dihitung. Akan tetapi ternyata tiba-tiba molor. Ya, misalnya pengusaha harus ketemu ini. Kan kadang atau ada agenda-agenda yang dadakan kan. Nah, ini sampai berapa batas harinya? 18 hari. Sampai 18 hari. Jadi kalau dia begitu sampai 18 hari, hari ke-19-nya dia sudah tidak boleh untuk melakukan apa? Qashar. Dia harus sholat apa? Secara sempurna.
Ya. Atau ada orang yang misalnya dia datang untuk apa? Untuk belajar, mukim. Ya, misalnya keterima di satu kampus misalnya di Jogja. Ya. Nah, dia asalnya dari mana? Jakarta. Begitu sampai Jogja, setelah kepulangan, dia sudah tidak boleh untuk apa? Mengqashar. Karena dia jatuhnya hukumnya sebagai apa? Mukim. Nah, karena status orang itu mendiami kota itu dibagi menjadi 3. Ya, menjadi berapa? 3. Apa yang pertama? Musafir. Ini orang yang berada di tinggal di satu kota selama 3 hari. 3 hari di sini maksudnya apa? Di luar waktu masuk, waktu kedatangan dan waktu kepulangan. Totalnya 5 hari. Lalu yang selanjutnya adalah mukim. Dia yang sudah merencanakan tinggal di satu kota, ya, 6 hari lebih. 6 hari lebih. Yang ketiga adalah mustautin. Ini diingat-ingat nih, nanti ada kaitannya dengan masalah sholat Jumat nanti. Nah, mustautin ini siapa? Ya ini kayak saya di Jakarta, ini saya mustautin. Saya nggak akan keluar dari Jakarta kecuali ada keperluan. Keperluannya di mana? Di luar kotanya. Kalau nggak ada keperluan, ya udah saya di sini, nggak bakal kemana-mana. Kalau orang mukim, keperluannya di daerah tersebut selesai, dia akan pulang. Artinya daerah yang dia tinggali saat itu adalah tempat keperluannya. Jelas ya? Nah, jadi orang yang mukim ini tetap harus tidak boleh qashar. Mustautin apa lagi? Adapun musafir barulah yang diperbolehkan untuk apa? Untuk melakukan qashar. Dan ini harus diingat nih. Terlebih lagi ini nih. Ini udah diserap jadi bahasa Indonesia. Ya, bermustautin. Jadi kalau ada orang pindah KK, udah pindah KTP, dia disebut sebagai orang bermustautin. Ya, nah, musafir, mukim, nah ini udah jadi bahasa Indonesia semua ini. Nah, ini jadi harusnya diingat nih ya. Nah, jadi kalau dalam perspektif ilmu fikih itu tadi maknanya yang tadi saya jelaskan, ya. Adapun mungkin dari sisi bahasa Indonesia mungkin ada perbedaan, tapi yang jelas dari sisi ilmu fikih ini seperti itu maksudnya, dan istilahnya harap diingat karena juga kenapa? Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia seluruhnya. Baik, ini saja dulu ya. Setelahnya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas syarat jamak. Jadi kita sudah selesai menjelaskan masalah qashar, dan selanjutnya kita akan menjelaskan masalah sholat jamak. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.